Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Audit Teknologi Informasi bersama saya Sidik MKom. Pada kali ini pada kesempatan ini kita sudah masuk ke pertemuan keempat, yaitu pengendalian manajemen sumber data. Di pertemuan sebelumnya pertemuan 3, kita sudah bahas mengenai pengendalian sistem komputerisasi. Kita sudah bahas pengertian dari pengendalian sistem komputerisasi. Kemudian ada pengelompokan sistem pengendalian internal, sistem pengendalian umum, jenis-jenis pengendalian pucuk pimpinan atau top management, jenis perancangan pengendalian, yaitu kemarin kita jabarkan ada 2, yaitu strategic plan dan operational plan. Kemudian operasional komputer, struktur organisasi fungsi dalam teknologi informasi, kemudian pengendalian manajemen pengembangan sistem, perencanaan sistem, yaitu kita kemarin sudah sama-sama ikuti, terdiri dari desain user interface, desain data, dan desain proses, itu yang ada di dalam perencanaan sistem. Kemudian interaksi manusia komputer, terakhir adalah kemarin yang dibahas adalah tentang SDLC atau System Development Life Cycle, atau siklus hidup dari pengembangan sistem. Yaitu tahapan-tahapannya ada feasibility study, atau studi kelayakan, information analysis, system design, program development, prosedur and form development, acceptance test, acceptance test atau penerimaan teknologi, kemudian ada conversion di sini artinya adalah mengkonversi dari sistem yang lama menjadi sistem yang baru, yang mungkin yang awalnya masih manual dirubah menjadi sistem yang terkomputerisasi, baik berbasis desktop atau website, maupun yang saat ini sedang banyak digunakan adalah berbasis mobile. Oke, kita langsung saja ke materi pertemuan keempat, yaitu pengendalian manajemen sumber data. Nah, di dalam sebuah sistem informasi berbasis teknologi informasi, atau sebuah sistem yang berbasis teknologi informasi, atau lebih tepatnya adalah suatu sistem yang sudah terkomputerisasi, ada satu kondisi di mana suatu sistem itu dikatakan baik, dikatakan ideal jika memenuhi 4 komponen di bawah ini, Yang pertama adalah misalnya user harus dapat berbagi data. Nah, suatu program atau suatu sistem informasi yang sudah terkomputerized atau terkomputerisasi memungkinkan user itu harus bisa saling berbagi data. Nah, ini yang disebut dengan multi user, Artinya satu waktu, atau satu aplikasi itu bisa digunakan oleh lebih dari satu user, di mana di antara mereka itu bisa saling berkomunikasi, bisa saling mengirimkan data, bisa saling memperbaiki data, dan seterusnya, Jadi yang pertama adalah user harus dapat berbagi data antara satu user dengan user yang lainnya. Ini yang disebut dengan multi user. Jadi satu program itu harusnya memenuhi syarat adalah yang pertama multi user, nanti ada multi tasking, multitasking, kemudian juga tadi termasuk dalam multi user, atau di dalam satu waktu itu yang menggunakan bisa lebih dari satu user. Oke, yang kedua, kondisi ideal yang kedua adalah data harus
dapat digunakan kapan saja, ya, di mana saja dan juga dalam bentuk apa saja, ya. Jadi anytime, anywhere, dan anything, ya. Jadi suatu sistem yang terkomputerisasi harusnya bisa diakses, ya, tidak mengenal waktu. Ya, nah sekarang kita sudah banyak mengenal sistem yang seperti ini, ya, baik itu berbasis desktop, website maupun mobile, ya. Artinya sistem itu memang bisa diakses kapan saja, ya, mau pagi, siang, malam, dini hari, ya, sistem itu bisa diakses kapan saja. Kemudian bisa diakses dari mana saja dengan adanya sistem remote, ya, dengan ada remote system. Kayak misalnya ada beberapa software yang bisa digunakan untuk mengakses komputer kantor dari rumah, misalnya kayak misalnya TeamViewer, ya. Dan juga ini bisa diakses dari mana saja, ya. Kalau misalnya sistemnya berbasis website, ya, tentu saja bisa diakses dari mana saja, ya. Dan dalam bentuk apapun, ya. Saat ini juga sudah banyak digunakan, ya, format-format file itu, berbagai macam bentuk file yang bisa disimpan, ya, bisa dalam bentuk Word, ya, Excel, PowerPoint, PDF, image, ya, video, audio, dan sebagainya, ya. Oke, yang ketiga adalah sistem manajemen, ya. Sistem manajemen data harus menjamin, ya, adanya validasi jika terjadi yang namanya kerangkapan data atau redundansi, ya. Kenapa kalau meminimalisir adanya kerangkapan data, ya, untuk supaya datanya tidak double-double, ya, tidak ada data yang sama, ya, karena kalau ada data yang sama yang harusnya digunakan untuk menyimpan record data yang lain, ya, karena tidak ada validasi sehingga terjadi penumpukan data, ya. Nah, sekarang kan sudah banyak sekali penggunaan ID, ya, nomor induk, kayak misalnya nomor induk kependudukan, nomor induk mahasiswa, nomor induk siswa, ya. Itu adalah suatu bentuk, ya, suatu usaha untuk meminimalisir adanya redundansi data, ya. Jadi satu nomor, ya, kayak sekarang kan satu nomor induk kependudukan bisa digunakan untuk mengakses berbagai macam keperluan kependudukan, ya. Kemudian yang kedua, menjamin adanya keamanan, ya, keamanan data. Jadi datanya itu harus dijamin seaman mungkin, ya, baik menggunakan perangkat keras, ya, atau hardware maupun dengan softwarenya. Yang penting keamanan datanya itu bisa dijamin dengan baik, karena saat ini apalagi berkaitan dengan data keuangan, misalnya data kartu kredit, ya, keuangan, ya, finance, itu yang paling diutamakan adalah merupakan dari sisi keamanan datanya. Yang keempat, data harus dapat dimodifikasi dengan mudah. Nah, ini juga jika suatu sistem itunya adalah merupakan multi user, ya, tentu saja harus mendukung adanya data itu harus bisa dimodifikasi, ya. Tentu saja ini dengan syarat-syarat bahwa orang tersebut adalah yang diberikan otoritas, ya. Jadi bukan setiap orang diberikan akses, ya, tapi memang orang-orang yang diberikan otoritas agar bisa memodifikasi data dengan mudah, ya. Artinya memang walaupun bisa dimodifikasi, tetapi tentu saja adalah harus dengan autentikasi, ya. Jadi entah itu dengan PIN, dengan password, dengan face recognize, ya, atau misalnya ada sidik jari dan sebagainya.
Yang jelas itu adalah sebagai salah satu bentuk untuk mengelola keamanan data. Nah, itu suatu sistem berbasis teknologi informasi dikatakan ideal ya jika paling tidak memenuhi 4 syarat tersebut ya. Oke, nah tadi disebutkan ada di dalam DBMS ya, Database Management System ya, itu ada data repository system yang di dalamnya ada 2 keahlian penting, yaitu data administration dan database administrator. Nah, dua keahlian ini ya, atau misalnya ada seseorang yang mempunyai keahlian di bidang data administration, atau dia diberikan amanah, diberikan jabatan sebagai seorang database administrator. Nah, 2 orang ini merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan berbasis teknologi informasi ya. Kenapa? Kalau misalnya mereka tidak bekerja dengan baik, tidak menjunjung tinggi integritas ya, tidak jujur ya, maka itu akan bisa mengakibatkan kerusakan ya di dalam lingkungan perusahaan, karena bisa saja database-nya diperjualbelikan ya, database perusahaannya diberikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab, entah itu mungkin kompetitor maupun orang lain ya. Jadi yang jelas kedua personel ini ya, data administrator dan juga database administrator ini memang harus diemban oleh orang yang bertanggung jawab dan berintegritas tinggi ya. Nah, jadi kenapa dikatakan merupakan sumber yang penting ya? Karena memang informasi adalah merupakan kekuatan dan kelemahan dalam sebuah database ya. Jadi ini adalah berkaitan dengan pusat komunikasi antara user dengan database. Jadi dia atau mereka ini sebagai mediator, sebagai penghubung antara user ya, pemakai ya, end user dengan database perusahaan. Oke, sistem database ya. Definisi dari sistem database ya, ada. Kita kan pasti sudah sangat mengenal apa yang disebut dengan database ya. Database atau basis data merupakan suatu kumpulan data atau informasi yang disimpan dalam suatu media tertentu ya. Dalam hal ini adalah medianya adalah komputer. Saat ini penyimpanan database juga tidak hanya menggunakan media perangkat keras, tetapi juga sudah banyak yang bersifat cloud ya. Ada Google Cloud, kemudian ada Google Drive ya, yang sifatnya adalah agar bisa diakses dari mana saja, kapan saja ya. Yang penting terhubung ke internet, maka kita bisa mengakses database ataupun data yang kita punya ya, yang sudah kita upload ke Drive ya, yang ada di cloud itu ya, sehingga akan mudah diakses ya. Nah, di dalam sistem database ada 3 tipe pendefinisian ya di dalam sistem database. Yang pertama adalah external scheme ya, yaitu sebuah skema ya, sebuah skema eksternal yang memperlihatkan keterangan tentang pandangan pemakai terhadap database sebagai suatu objek atau entitas atau atribut dari objek entitas, kemudian data integrity constraint ya, yang diminta oleh pemakai ya, atau user. Karena banyak user, maka external schema ini juga akan banyak. Artinya tingkat pengguna atau pemakai atau user ya, ini sejalan dengan penggunaan external scheme ya. Yang kedua adalah conceptual scheme ya. Skema ini memperlihatkan database dari perspektif user. Jadi
dari sudut pandang pengguna, ya, sudut pandang pemakai, ya. Nah, isi dari conceptual scheme yaitu semua objek atau entitas yang ada pada database, semua atribut, semua hubungan antar objek entitas, dan semua integrity constraint pada objek entitas. Ya, jadi ada external scheme dan juga ada conceptual scheme. Nah, yang ketiga adalah internal scheme, yaitu suatu skema yang menunjukkan peta database atau mapping, ya, ke fisik media penyimpanan. Hal ini berisi record, ya, atau data dalam bentuk baris, ya, field access, ya, path atau pengalamatan, dan juga proses yang digunakan untuk menggambarkan objek, entitas, atribut, objek relasi, ya, seperti yang tercantum di dalam skema konseptual atau konseptual scheme. Ya, jadi ini yang disebut dengan definisi sistem database. Ya, jadi ada external scheme, conceptual scheme, dan internal scheme. Nah, di dalam database integrity, ya, tadi disebutkan di awal ada berkaitan dengan data administrator dan database administrator, ya, bahwa mereka memang mengendalikan aktivitas, ya. Jadi mereka ada 6 tugas, ya, di dalam proses mengendalikan aktivitas dari suatu sistem informasi berbasis teknologi informasi. Yang pertama adalah definition control, ya, pengendali secara definition, ya. Nah, DA dan DBA ini menetapkan satu pengendalian, ya, kontrol untuk memastikan bahwa database selalu sesuai dengan definisinya, yaitu sebagai suatu kumpulan data atau informasi yang disimpan dalam suatu media komputer misalnya. Nah, kemudian data administrator, ya, menyebarluaskan standar definisi data dan tetap melakukan pengawasan, ya. Jadi selama dia menyebarluaskan data yang diminta oleh user, ya, sekaligus dia juga melakukan pengawasan. Dia memberikan datanya ke siapa saja, tujuannya atau untuk apa mereka meminta data itu. Jadi diawasi sampai datanya dikembalikan ke data administrator. Ini adalah definition control, ya. Yang kedua, existence control, yaitu DA dan DBA ini melakukan pengamanan terhadap database yang ada dengan melakukan backup dan recovery, ya. Jadi selain mereka melakukan pengawasan, ya, pengendalian, mereka juga melakukan backup dan recovery jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, kayak misalnya datanya hilang, ya, kena hack, ya, terjadi bencana alam, ya, disaster, ya, pokoknya mereka harus mengantisipasi segala macam yang mungkin bisa terjadi, ya. Yang ketiga, akses kontrol, ya. Nah, pengendalian dari sisi akses, mereka membuat misalnya adanya password, adanya kayak misalnya pattern, ya, menggunakan pola. Kemudian mereka bisa menggunakan sidik jari, face recognition, ya. Nah, ini untuk mencegah kelalaian, ya. Atau misalnya ada orang-orang yang berusaha untuk memasuki satu privilege yang tidak diperbolehkan, ya. Ya, ini untuk mencegah terjadinya pencurian data, ya. Yang keempat, update control, yaitu membatasi pengubahan database hanya oleh user database yang sah saja. Jadi ini berkaitan dengan user-user yang diberikan otoritas, yang diberikan autentikasi, ya.
Jadi dan ini juga memang user-user yang atau pengguna yang resmi ya, yang memang diberikan wewenang untuk diperbolehkan mengakses ke dalam database. Artinya tidak semua orang diberikan akses ke dalam database ya. Nah, yang kelima adalah concurrency control, itu pemakaian simultan, pemakaian secara terus-menerus ya. Integritas data di sini bisa bermasalah jika digunakan secara bersamaan ya. Ini kalau suatu sistem digunakan secara bersamaan memang tergantung kekuatan dari, bisa dari server ya, bisa dari jaringan internetnya misalnya ya, berkaitan dengan adanya hardware dan juga software, dan juga terkait dengan koneksivitas atau jaringan yang ada di perusahaan tersebut ya. Yang keenam, quality control, ini pengendalian mengenai kualitas ya, pengawasan kualitas. DA dan DBA bertugas untuk memastikan keakuratan data, kelengkapan, dan konsistensi data ya pada saat melakukan maintenance pada database. Jadi pada saat mereka melakukan pemeliharaan database, mereka tetap harus menjaga kualitas datanya ya. Jangan sampai ada data yang rusak ya, hilang ya, ataupun berkurang ya. Jadi memang tugas DA dan DPA ini merupakan tugas yang sangat berat ya dalam sebuah perusahaan, karena memang berkait atau terkait dengan penggunaan database. Yang berikutnya adalah auditor, yaitu ini auditor di sini adalah memang ya dia yang nanti akan melakukan audit ya pada kedua personil, yaitu DA dan DBA. Ya, apakah mereka sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar operasional ya. Ini untuk menentukan apakah DA dan DBA ini adalah masih merupakan personil yang menjunjung tinggi integritasnya, apakah ada data-data yang mereka berikan ke orang lain tanpa sepengetahuan pihak perusahaan ya. Jadi ini tugasnya auditor untuk memastikan hal tersebut ya. Caranya adalah mereka bisa melakukan wawancara, bisa melakukan observasi langsung ya. Jadi mengenai pemakaian database dari perusahaan tersebut. Baik, itu saja untuk materi hari ini ya, terkait dengan sistem informasi berbasis teknologi informasi. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu tata kelola teknologi informasi di pertemuan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.